Hey nyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Oki Channel. Gue udah nunggu sih, belum sempat buat nge-review mobil ini Hyundai H1. Tapi ini tipe yang paling basic, jadi dia tuh ada 4 tipe, antara lain kalau nggak salah dia yang tipe basic ini yang 12 seater, lalu 7 seater, lalu ada yang tipe royal lagi. Nah ini warnanya juga cakep ya, ini kayaknya abu-abu. Udah gitu, kita lihat John, dia udah totally different di bagian depannya, dan karena adanya penambahan proyektor di sini, dia jadi terlihatnya lebih mewah ya, apalagi dengan grill yang segede gini. Walaupun sebenarnya kalau boleh dibilang ini adalah minor change dari yang model sebelumnya. Kalau kita lihat bagian dalam, hampir almost the same sama yang lama John. Nah, mobil ini penggerak roda belakang dengan tenaga 173 horsepower dan 441 Nm, yang membuat mobil ini kayaknya kakinya nggak gampang gelodok-gelodokan kayak si Alphard ya, karena Alphard kan penggerak roda depan dan juga dia chassisnya monokok. Sedangkan ini chassisnya leather frame. Kita tahu sendiri kalau leather frame itu dia lebih nggak rentan dengan yang namanya kerusakan kaki-kaki. Nah, tapi memang dari dulu merek Hyundai ini agak susah untuk berperang melawan 3 Ellipse dan juga Honda. Tapi di Korea sendiri model Hyundai H1 ini paling banyak diminati untuk logistik, untuk orang-orang yang suka bepergian jauh, untuk mobil kantor, dan untuk mobil-mobil lain yang menggunakan mesin diesel ini pasti tenaganya juga bandel ya. Dan di tenaga 2500 cc ini mobil cukup handal untuk ditanjakan ya. Kemarin udah dicoba bawa ke puncak, untuk nanjak dia tidak terlalu susah karena dia tenaganya cukup baik ya. Nah ini kita lihat bangkunya, struktur duduknya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sampai di paling depan pun sebenarnya bisa untuk duduk bertiga. Jadi sebenarnya 3 penumpang per baris, dia ada 4 baris di mobil ini. Biasanya kan mobil-mobil begini cukup hanya sampai 3 baris, tapi ini bisa dimentokin sampai segini. Namun ketika kita mau bawa barang banyak, sepertinya agak susah ya. Ini harus dimajuin atau mungkin dilipat. Kalau ngelihat ini mobil, bawahnya kok kayaknya bagong ya. Apakah muter balik susah atau gimana? Tapi kalau kita melihat radius putar dia punya ban itu sangat dalam. Kalau boleh dibilang nggak terlalu sulit untuk performa untuk pas muter balik ya. Nah, ini kita lihat. Dia radius putarnya cukup jauh. Udah gitu dia punya muka depan ini nggak terlalu jauh dari ban, sehingga muter baliknya tuh lewatin sedikit baru kita puter balik. Mungkin kita sembari nyoba yuk. Nah, kita ajak si Ridwan biar lebih dapat feelingnya, karena ini mobil bagong, kita harus ajak bagong juga. Gong, sini Gong. Oh iya, Sebelah sini. Wah, oke. Oke. Sebelum kita jalan, kita review dulu di bagian kemudinya nih. Memang kalau cara posisi ininya nih enaknya gini, kaki kita bisa begini nyantai ya kan. Tapi kalau untuk kemewahan kayaknya tidak ada di mobil ini ya. Jadi kalau kita head to head sama Alphard kayaknya agak jauh sekali. Yang sekarang masih menjadi mobil-mobil barunya si Hyundai ini, deretan lini dia yang di atas 500 jutaan itu sangat banyak sekarang. Contohnya Hyundai Staria yang udah mulai menyaingi si Alphard dari segi model, kayaknya mantap ya. Wan udah lihat Staria belum Wan? Belum ngeliat persisnya, tapi dia mirip-mirip gitu kan sebenarnya sama H1 ini. Beda. Kalau Staria itu kan lebih ke arah mobil penumpang yang mewah ya. Dia juga modelnya nyentrik, udah kayak model luar angkasa gitu. Iya, modelnya futuristik model masa ya. depan, futuristik. Iya. Apalagi dengan warna hitam dibalut dengan warna ornamen-ornamen yang biasanya chrome jadi gold gitu kan. Goldnya gold yang gelap. Wow. Om Dimas pasti belum lihat Staria, udah lihat Om? Udah lihat. Ganteng ya? Ganteng. Oh iya, lu sempat repost di IG lu ya? Kapan kebeli ini gitu kan? Oke, balik lagi kita ke mobil ini nih. Nah, first impression gue begitu ngegas mobil ini dibandingkan dengan si yang bensin, sepertinya tarikannya cukup lumayan ya. Bagaimana kalau mobil ini kita retune lagi atau di remap, pasti tenaganya akan lebih mantap. Cuman mobil ini ketika kita nyetir jauh dari kata mewah. Tapi kalau untuk duduk tengah nyaman kawan? Nyaman sih, cuma Nyaman. ini karena ini varian paling dasar ya. Jadi kursinya kurang gede gitu dibanding tipe yang Royale itu. Iya. Gitu. Nah, kemarin sempat ngobrol sama teknisinya Hyundai juga. Katanya mobil ini nggak boleh pakai bahan bakar diesel, bahan bakar biosolar. Mereka menyarankan menggunakan Pertamina Dex, karena kalau mau memakai biosolar pun kalian harus beberapa kali beberapa kali full tank solar, kalian harus ganti filternya. Filter solarnya. Juga katanya merusak mesinnya juga. Jadi disarankan menggunakan Pertamina Dex atau minimal Dex Line.
Tapi surprisingly tenaganya enak sih, Wan. Gue juga kaget sih tadi. Lo juga nyoba bawa kan tadi kan? Tadi waktu bikin rolling shot gue coba kan. Kayak maksudnya nggak boyo gitu. Kan impresi awal kalau misalkan mobil seberat ini gitu ya. Iya. Boyo gitu Kayak kan. misalkan cewek mau sama lo pasti pikirnya kan lo boyo gitu kan. Gede gitu badan lo. Belum tahu dalamannya. Nah, stamina-nya kurang gitu. Tapi ini lihat nih. Kita gas terus ya. Gas udah mentok nih. Tuh, operan giginya juga nggak berasa. Nggak jeduk gitu. Iya. Oke lah, Hyundai ini melakukan banyak remnya. Kita nyobain remnya. Remnya cukup lebih pakem daripada si Alphard walaupun badannya lebih gede ya. Kita tahu memang Alphard, Land Cruiser tuh memiliki kekurangan remnya itu nggak sepakem yang biasanya. Nah, ini mereka membuktikan cukup bagus nih di gigi 2. Tuh, kita opernya juga nggak ada ngejedak sama sekali sih. Jadi buat orang yang membutuhkan seat yang lebih dari 7 untuk 12 orang duduk, ini mobil bisa jadi salah satu pertimbangan ya. Iya, benar banget. Untuk kelas 12 seater lawan dia paling VW Caravelle, tapi harganya terpaut jauh ya dengan tahun yang sama ya. Jauh banget. Iya. Maksud gue kalau lo punya keluarga yang besar, suka jalan-jalan, I think this car is fit to you. For your family. Kayaknya wow gitu kan. Kita nggak usah bicara fitur mewah seperti sunroof ya kan. Yang penting duduknya nyaman, keluarga happy, kita bisa berkumpul. Karena kan yang namanya berkumpul itu kan waktu itu nggak bisa dibeli lagi ya. Iya benar. Dan ini kalau menurut gue suspensinya juga oke lah. Iya enak, nggak kayak lemah kayak Alphard gitu loh. Dia mungkin karena chassis leather frame juga kan. Iya, yang membuat dia tuh nggak terlalu ini. Nah ini kita cobain ya, putar balik ya. Oke, kita putar balik, kita ambil jarak paling dekat dari sini, kita lihat perlu 2 kali nggak ada mobil tuh. Tuh, gile kan? Langsung muter kan? Tuh, enak ya? Kalau kita ketemu persimpangan yang memang cukup sempit, kayaknya putar baliknya nggak terlalu sesusah yang dibayangkan orang-orang itu kan. Kayak contohnya mobil-mobil zaman dulu tuh yang puternya radius puter susah, mobil Korea ya Carnival tuh. Waduh, kalau muter om. Lu pernah punya nggak, Wan? Enggak, tapi pernah bawa? Sekali atau 2 kali gitu, gue lupa. Emang ini sih dia muternya kayak bagong kan? Iya. Even though badannya, tapi memang desain-desain Korea yang 5 tahun kebelakangan ini modelnya udah sangat bersaing sekali dengan mobil Jepang ya. Iya, improvementnya udah jauh ya. Improvementnya udah jauh nih, karena dia mungkin tipe yang murah, nggak ada lampu buat vanity mirrornya ya. Iya, vanity mirrornya nggak ada. Tapi dia sudah dilengkapi dengan auto retract. Oke, lampunya belum ada LED dan halogen, masih semuanya. Kita lihat ke depan yuk. Nah, kita lihat di bagian depan dengan adanya penambahan plastik yang seperti itu, udah gitu ada LED-nya kiri kanan, ada proyektor kiri kanan, membuat mobil ini terkesan lebih ke arah bukan mobil operasional lagi ya, lebih ke arah mobil yang bisa dinikmati modelnya dengan mewah. Ya oke lah, buat mobil yang berkapasitas 12 orang, mobil ini penampilan depannya cukup mewah ya. Kalau kita tutup begini nggak terlalu kelihatan
ini sama kita lihat, cuman ada agak anehnya ini modelnya tiduran, ini berdiri kayaknya. Weirdo ya. Gua saranin kalau kalian mau nyari Hyundai H1 jangan beli putih. Kayaknya kalau mobil segede gini putih jelek ya Wan ya. Iya, mending. Nah, mendingan kita beli warna kayak gini-gini nih, silver atau abu-abu. Kalau mau hitam sekalian kan, cakep. Oke. Ini knalpot cuman pajangan ya. Dia sebenarnya knalpotnya tetap ke bawah ya. Nah, kalau dari belakang sebenarnya hampir mirip sama yang lama, yang tahun 2008 sampai 2017. Hanya saja dia beda, lampunya modelnya sudah. Coba nyalain Wan. Dia udah modelnya kayak model Hilux baru, Rocco nih. Tuh, cakep ya. LED-nya udah yang model dalamnya kayak ada frostnya gitu. Terus dia kacanya tetap sama seperti yang lama, generasi sebelumnya. Tidak bisa dibuka, kaca pilar B-nya. Spoiler perlu gak ya? Kayaknya perlu ya, tambahan ya, biar lebih manis ya. Nah, velgnya ya karena dia tipe trim basic, jadi PCD-nya juga rada aneh nih. Setahu gue dia 6x150 nih, bukan 6x139 seperti pada umumnya. Mobil Korea yang menggunakan ban lokal, Achilles Desert Hawk ya. Cukup, berarti merek Achilles ini sudah mendunia ya. Kita lihat udah nggak dipakai di lokal doang. Nah, ini cocok John sebenarnya kalau buat PPKM. Kita kalau duduk di sini, nah, kita sambil makan nih. Tuh, di sininya bisa taruh makanan Om. Ini juga kita bisa turunin untuk naruh makanan juga. Di setiap barisnya itu, bangku tengahnya itu bisa untuk taruh cup holder sama naruh makanan buat snack-snack gitu kan. Terus dia bagian AC-nya ini nggak terlalu nyentrong ke badan. Biasanya kan kalau Alphard tuh di sini nih nyentrong langsung ke badan, ini enggak. Cuman model AC-nya ini agak sedikit kuno nih. Tapi setiap baris itu ada AC-nya aja. Iya. Apanya tuh? Setiap Iya. Ada kisi AC-nya, jadi dia adil. Setiap baris 1, 2, 3, iya, sama depan langsung dari situ kan. Cuman ketika ininya ditutup, bagian yang paling depannya ini, yang tengahnya ditutup tuh, ngelihat daya pandang ke depannya tuh enak Om. Hanya saja dia tidak ada ininya, terus bangkunya semuanya masih manual ya. Ya tipe paling rendah kan. Cuman orang biasanya beli yang ini bukan karena pengen nyari kemewahan Om, tapi nyari muatan. Muatannya banyak. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan menurut gue ini mobil yang paling worth to buy ketika kalian mencari mobil dengan penumpang lebih dari 10 orang. Apalagi dengan bahan bakar diesel, kalian bisa pergi kemana aja tanpa perlu memikirkan bahan bakar yang boros, bahan bakar yang bakalan bikin kantong lu bolong. Tapi kalau masalah purna jual, mungkin ketika kita memiliki mobil ini, kita harus spare ya lumayan lah ya. Karena mobil Korea di Indonesia ini masih belum sepopuler seperti Toyota dan Honda yang memiliki purna jual yang baik. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you, bye-bye.